Kalau kita sebagai manusia, makhluk hidup yang paling sempurna, kita bisa merekayasa. Kalau kepanasan kita bisa nyalain AC. Yeah. Kalau kedinginan kita bisa nyalain pemanas. Tapi untuk makhluk hidup yang rentan, naik setengah derajat saja, bahkan mungkin belum sampai setengah derajat, mereka sudah nggak bisa beradaptasi dan mereka akan musnah. Selamat pagi Sobat Bio. Kembali lagi bersama saya dalam Bincang Biodiversitas. Perkenalkan, saya Armeki Yusmur, akrab disapa Miki, salah satu staf peneliti di Divisi Restorasi dan Konservasi Ekosistem, Departemen Sains, Teknologi dan Inovasi Syamio Biotrop. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Insinyur Laksmi Dewanti, MA, IPU. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi Ibu. Selamat Salam pagi, sehat Pak selalu. Insya Allah sehat. Baik, Sobat Bio, tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah implementasi program pengendalian perubahan iklim dalam rangka Save Biodiversity. Pada pagi ini, saya dan Bu Dewanti akan mencoba membahas sedikit cerita tentang perubahan iklim yang terjadi saat ini. Indonesia sebagai negara besar, kepulauan merupakan negara mega biodiversitas. Dalam partisipasinya yang terletak di wilayah tropis yang strategis di antara dua benua, memegang peranan penting dalam perubahan iklim dunia. Komitmen Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim global tercermin dalam partisipasinya pada Paris Agreement yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Perwujudan dari partisipasi ini tentunya membutuhkan strategi, pembiayaan, kolaborasi, dan inovasi yang diselaraskan dengan rencana pemerintah ya Bu ya. Dalam hal ini, dalam mewujudkan keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong, di mana secara tersirat menggambarkan safe biodiversity dan sustainability, Ibu. Apa peran dan tugas Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam mewujudkan rencana tersebut, Ibu? Ya, Pak Miki, pertama-tama terima kasih untuk pertanyaannya dan latar belakangnya yang menurut saya itu sangat pas dengan konteks Indonesia dan peran Indonesia dalam tingkat global, khususnya dalam agenda pengendalian perubahan iklim. Kalau ditanya apa peran Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, maka saya boleh ceritanya agak belakang ya, lebih dari awal. Jadi sustainabilitas atau keberlanjutan itu bukan hanya agenda atau agenda global yang diikuti oleh Indonesia. Tapi lebih jauh dari itu, Indonesia atau apalagi pemerintah, kami sebagai bagian dari pemerintah, memiliki atau mendapatkan mandat konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 dan pasal 28 huruf H. Di mana kalau pasal 33 kita semua sudah tahu ya, pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian untuk pasal 28 itu adalah menyediakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat untuk seluruh warga negara. Jadi isu keberlanjutan dan termasuk di dalamnya menjaga agar keanekaragaman hayati sebagai sumber daya yang kita miliki itu adalah satu kewajiban, satu mandat konstitusi. Berangkat dari konstitusi itu, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, CQ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, mendapatkan tugas untuk memastikan agenda pengendalian perubahan iklim di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan bisa menjamin atau berkontribusi untuk menjamin agar kita semuanya mendapat lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Termasuk menjawab, kalau sekarang yang sedang dibicarakan di tingkat global itu adalah triple crisis. Jadi ada 3 krisis yang saat ini sedang ada. Pertama, krisis perubahan iklim. Yang kedua, krisis kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dan yang ketiga, krisis kehilangan atau menurunnya keanekaragaman hayati. Jadi 3 agenda itu saling terkait dan kami punya peran di salah satu agenda, yaitu pengendalian perubahan iklim. Sangat menarik Bu ya.
Tentunya dalam mewujudkan peran tersebut banyak tantangan yang dihadapi ya Bu ya. Apa tantangan terbesar dari kondisi iklim Indonesia yang saat ini mungkin bisa dibilang banyak berubah ya Bu ya. Kemudian juga memberikan dampak terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati. Bagaimana menurut Ibu tantangan ini Bu ya? Betul, kita punya banyak tantangan dalam pembangunan. Pertama, tantangan yang memang dihadapi oleh seluruhnya yaitu global, pengendalian perubahan iklim atau agenda perubahan iklim atau tantangan perubahan iklim, semua atau saat ini dihadapi oleh seluruh negara. Kenapa? Karena secara sains itu sudah terbukti dari data-data yang ada bahwa kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara global itu naik lebih cepat dari tren sebelumnya. Sebetulnya kita tahu bahwa iklim itu selalu ada variability, selalu berubah, ya. Dan kalau kita lihat dari perjalanannya, kita pernah mengalami masa es, kemudian mencair, dan seterusnya seperti itu. Dan memang akan ada seperti itu. Tapi yang mengkhawatirkan adalah kecenderungan kenaikan suhunya semakin cepat. Mungkin kalau dulu naik itu dalam 100 tahun, sekarang belum 100 tahun sudah naik gitu. Sehingga kemudian secara global kita sama-sama sepakat untuk menjaga agar pada akhir abad ini kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi secara global tidak melebihi dari 2 derajat Celcius. Bahkan di tahun 2018, laporan dari IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, itu mengatakan nggak cukup kalau kita cuma jaga 2 derajat. Harus kita tekan agar tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Kenapa? Kan pertanyaannya, loh, terus kenapa kita mesti jaga gitu ya? Salah satunya adalah karena kenaikan 0, sekian derajat Celcius saja sudah mengakibatkan makhluk hidup yang sensitif itu akan terganggu, ekosistemnya bahkan akan musnah. Kalau kita sebagai manusia, makhluk hidup yang paling sempurna, kita bisa merekayasa. Kalau kepanasan kita bisa nyalain AC. Kalau kedinginan kita bisa nyalain pemanas. Tapi untuk makhluk hidup yang rentan, naik 0,5 derajat saja, bahkan mungkin belum sampai 0,5 derajat, mereka sudah nggak bisa beradaptasi dan mereka akan musnah. Jadi itu adalah upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi agar tidak ada kemusnahan dari ekosistem-ekosistem yang semuanya penting untuk hidup dan kehidupan manusia. Wah, tentunya ini harus didukung oleh tim yang hebat juga Ibu ya di Direktorat Jenderal Bu ya. Nah, adakah program jangka pendek dan jangka panjang yang secara khusus menangani permasalahan tersebut Ibu? Ya, kalau bicara program di dalam rencana pembangunan jangka menengah, agenda perubahan iklim masuk sebagai salah satu program nasional dikaitkan dengan ketahanan bencana. Dan di bawah program itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tidak hanya oleh KLHK. Jadi kalau tadi dikatakan kita perlu tim, ya sebetulnya kita bukan hanya perlu tim, kita perlu semua orang yang ada di bumi ini untuk berkomitmen dan untuk melakukan aksi kepeduliannya dengan secara nyata. Sekecil apapun kontribusinya, itu pasti akan bermanfaat. Untuk di Indonesia sendiri, kalau kita bicara program atau kegiatan, ada 2 kelompok besar. Yang satu adalah program atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi adalah menghilangkan atau menurunkan sumber-sumber emisi gas rumah kaca. Dan kelompok yang kedua adalah program atau aksi adaptasi perubahan iklim. Adaptasi adalah upaya kita untuk meningkatkan ketahanan kita terhadap berbagai macam dampak-dampak negatif perubahan iklim. Dan bagaimana kita menyesuaikan. Jadi 2 kelompok ini yang menjadi agenda utama. Masing-masing punya targetnya. Jadi setiap negara yang berkomitmen pada agenda global di dalam UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, itu diharuskan di bawah persetujuan Paris atau Paris Agreement untuk menyusun dokumen yang disebut Nationally Determined Contribution atau NDC. Nah, NDC Indonesia ada 2 tujuan utamanya atau targetnya. Untuk mitigasi, kita akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan resource kita sendiri, dengan sumber daya sendiri. Atau apabila ada international support atau dukungan international support,
akan bisa dinaikkan sampai 41%. Itu di tahun 2030. Yeah. Untuk mitigasi. Untuk adaptasi kita punya target untuk meningkatkan ketahanan dalam 3 bidang. Ketahanan sosial ekonomi, ketahanan ekologi, ketahanan lanskap. Jadi dua-duanya ada dan dua-duanya sama penting. Wah, ini cukup panjang Ibu ya kalau dibahas Bu ya tentunya. Bicara dalam konteks dampak perubahan iklim itu tersebut Bu ya, kita ketahui bersama untuk memantau dampak perubahan iklim terhadap makhluk hidup ataupun ekosistem membutuhkan metode observasi ya, ataupun pengamatan yang kontinu dan terus-menerus begitu. Bagaimana metode yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dalam memproses dan menganalisa data pengamatan yang cukup banyak, dan juga apakah data tersebut dapat diakses oleh masyarakat Ibu? Ya. Jadi dalam hal ini tidak semuanya dilakukan sendiri oleh Dirjen kami, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim. Dalam konteks agenda perubahan iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim adalah National Focal Point untuk UNFCCC. Jadi kami menjadi focal point dan menjadi koordinator untuk berbagai macam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi oleh berbagai macam sektor. Metode atau tadi observasi atau pemantauan itu dilakukan oleh berbagai macam instansi. BMKG misalnya dengan tugas pokok dan fungsinya akan menekuni pemantauan terhadap bagaimana faktor-faktor iklim, cuaca, dan elemen-elemen lainnya itu nanti akan berpengaruh kepada perubahan iklim. Jadi kalau untuk data terkait dengan klimatologi, meteorologi, kita mengambilnya dari BMKG dengan metodologi yang memang sudah mereka punya. Kalau untuk misalnya pengamatan dampak terhadap air, sumber daya air, kita akan mengambil data dari PU untuk kuantitas airnya. Kita akan mengambil data dan metodologi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal di KLHK yang disebut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Mereka punya sistem pemantauan kualitas air. Kalau untuk keanekaragaman hayati, metodologi yang kami adopt adalah yang dilakukan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Mereka punya metodologi. Gitu. Kalau kami sebetulnya tinggal meminta saja, memanfaatkan. Yang dilakukan oleh kami adalah menginventarisasi gas rumah kacanya. Jadi kita punya metodologi untuk menginventarisasi gas rumah kaca dan metodologi untuk menghitung penurunan emisi gas rumah kacanya. Dan untuk kedua itu kita punya sistem untuk inventarisasi, kita punya sistem inventory gas rumah kaca, dan kemudian ada sistem untuk menghitung penurunan emisi gas rumah kaca melalui sistem registri nasional. Jadi usaha kegiatan individu itu akan melaporkan kepada sistem registri nasional apa upaya mitigasi yang mereka lakukan dan berapa kontribusinya. Sektor-sektor yang ada di dalam NDC, kita punya 5 sektor di dalam NDC, sektor kehutanan, sektor limbah, sektor energi, sektor pertanian, dan sektor industri. Mereka melakukan inventarisasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kacanya. Dan metodologi untuk itu kita mengacu kepada metodologi yang memang sudah disepakati di tingkat internasional melalui IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Jadi sebetulnya unit kami tidak bisa ngapa-ngapain kalau nggak bekerja sama dengan banyak unit kerja di KLHK dan banyak kementerian dan lembaga, serta juga pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Iya, saya sangat setuju sekali itu Bu. Semua pihak harus turut berperan serta dalam semua aksi tersebut ya Bu ya. Terakhir, apa harapan Ibu kepada masyarakat dalam perannya meminimalisasi dampak perubahan iklim yang banyak dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup Ibu? Ya, kalau tadi saya mengawali dengan cerita bahwa saat ini kita punya triple crisis. Ya. Dan triple crisis ini sudah ada di depan mata. Jadi nggak kita bilang nanti 20-30 tahun, itu sudah ada sekarang. Dan untuk bisa tetap melakukan atau melaksanakan dan melanjutkan hidup dan kehidupan, maka kita harus pertama punya kepedulian, punya komitmen,
dan punya upaya bersama kolaborasi untuk menjawab ketiga tantangan krisis tersebut. Yeah. Jadi kalau harapan kami adalah yang pertama, semua orang paham bahwa apa yang kita hadapi saat ini, krisis yang kita hadapi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak semata-mata ini karena perubahan iklim, tanggung jawabnya Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim misalnya gitu ya. Atau ini krisis air tidak hanya menjadi tanggung jawab satu direktorat atau satu kelembagaan, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dan karena ini adalah tanggung jawab kita bersama, maka harapan berikutnya adalah mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa menjawab tantangan. Karena saya yakin tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan bisa hidup dan bertahan hidup kalau dia tidak menggantungkan dirinya kepada kerjasama dengan sekitarnya. Karena itu yang saya pelajarin dari ekosistem. Tidak ada yang berdiri sendiri, semua akan saling terkait, baik itu dalam rantai makanan, baik itu dalam siklus daur ulang gitu ya. Jadi mari belajar dari ekosistem, kita akan bisa hidup dan berlanjut hidup dan kehidupan kita kalau kita sama-sama melaksanakan fungsi kita masing-masing dan bekerja secara bersama-sama. Baik Ibu, cukup panjang apa sudah yang kita bahas pada pagi ini. Sebagai penutup mungkin ada 1 atau 2 kalimat yang ingin Ibu sampaikan. Ya, mungkin saya harus menyampaikan kembali harapan kami dan satu hal sebetulnya bahwa kepedulian atas krisis yang ada, kemauan untuk bekerja sama, dan dorongan untuk selalu meningkatkan upaya aksi-aksi yang nyata agar kita bisa tetap berlangsung dan berlanjut hidup dan kehidupannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Dan Sobat Bio, demikianlah bincang-bincang biodiversitas kita dengan Ibu Laksmi Dewanti MA IPU, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Semoga kita dapat ikut serta dalam menunjang program, rencana, dan kebijakan yang telah dicanangkan demi tercapainya visi misi pemerintah. Saya tutup bincang-bincang ini, mari bersama kita gaungkan Save Biodiversity for Young Generation. Terima kasih.